wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Yustiana Pratiwi dan keluarga, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Siang SDSD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta karyawan SD Negeri Pelausan, yang kami hormati pula Bapak pasangan ya, pasangan dari ibu-ibu guru SD Negeri Pelausan. Yang tidak bawa pasangan mohon Mencari. Mohon maaf, ini saya sebenarnya bukan ustazah, juga materi ini hanya sekedar singkat. Nanti kita sama-sama belajar. Sebenarnya saya juga merasa belum pantas untuk menyampaikan materi karena keterbatasan ilmu saya. Namun ya sebagai pengingat untuk diri saya sendiri dan semoga bisa juga untuk kita semua. Mohon maaf ini karena saya sangat terbatas, jadi saya juga ngepack. Bentar ya. Kemarin kita sudah melewati hari Lebaran yang pertama. Tentunya sudah kita dengarkan kema takbir, dan kema takbir yang sudah kita kumandangkan itu bukan sekedar penanda berakhirnya rasa lapar dan dahaga. Takbir itu adalah proklamasi kemenangan kita melawan ego dan hawa nafsu selama 1 bulan penuh. Hari ini kita berdiri di atas garis fitrah, kembali suci, laksana bayi yang baru lahir di dunia, laksana kertas putih lembaran baru. Lalu apa yang akan kita lukis di atas kertas putih ini? Semua tergantung pada diri kita sendiri. Harapannya setelah ini kita mampu menjadi pribadi yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Maaf ada 3 pesan singkat yang tadi sudah saya cari sumbernya dan yang akan saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Yang pertama, Ramadan berlalu tapi Tuhan tetap sama. Selama bulan Ramadan tentu kita mengusahakan amal solih dan ibadah secara maksimal, karena di bulan Ramadan ini pahala dilipat gandakan. Namun jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan Muslim Ramadan. Apa itu Muslim Ramadan? Muslim Ramadan yaitu golongan yang rajin ke masjid dan sedekah hanya saat bulan Ramadan. Padahal esensi dari puasa adalah latihan atau riyadhah. Ramadan menjadi laboratorium kita selama 30 hari. Secara ilmiah, kebiasaan baru akan terbentuk setelah dilakukan berulang kali dalam waktu yang lama. Jika selama Ramadan kita mampu menahan amarah, menjaga lisan, disiplin dalam sholat, maka Idul Fitri adalah hari kelulusan kita. Apakah kita lulus membawa karakter tersebut ke dunia nyata dalam kehidupan kita sehari-hari di hari berikutnya? Jika setelah Ramadan kita kembali berbuat maksiat, meninggalkan sholat, atau pikir dalam berbagi, maka puasa kita jangan-jangan hanya dapat pelakarnya saja. Jangan sampai ya Bapak Ibu. Mari kita bawa semangat subuh berjamaah dan tilawah kita ke bulan-bulan berikutnya. Karena sesungguhnya tanda amal yang diterima adalah lahirnya kebaikan-kebaikan baru setelahnya. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 92 yang artinya, jangan sampai kita menjadi seperti pemintal benang yang mencerai-beraikan tenunannya setelah benang itu kuat.
Jangan hancurkan tumpukan pahala Ramadan kita dengan maksiat di bulan Syawal. Istiqomah memang berat, namun mari kita usahakan. Jika berat sendirian, insya Allah bersama-sama akan lebih ringan. Maka mari kita sama-sama saling mengingatkan dan mengajak untuk terus beramal soleh dan berbuat kebaikan. Insya Allah keluarga kita di SD Negeri Pelausan sudah terbentuk kebiasaan yang baik. Mari kita lanjutkan di bulan-bulan berikutnya. Kemudian pesan yang kedua adalah kemuliaan dalam memaafkan. Idul Fitri adalah momen gencatan senjata dari segala konflik hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 134 bahwa salah satu ciri orang yang bertakwa adalah orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Meminta maaf memang butuh keberanian, tapi memberi maaf jauh lebih membutuhkan kemuliaan hati. Jangan biarkan ada ganjalan di hati terhadap orang tua, pasangan, saudara, tetangga, maupun teman kerja. Putuskan rantai dendam hari ini agar kita lebih ringan menjalani hidup ke depannya. Kita semua datang hari ini dengan satu harapan besar, yaitu ampunan Allah. Tadi sudah kita baca istighfar berkali-kali, semoga dengan itu Allah berkenan mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Dan salah satu syarat ampunan Allah adalah memaafkan. Maka mari di momen ini kita saling memaafkan dengan ridha dan ikhlas. Semoga Allah berkenan mengampuni seluruh dosa-dosa kita, kesalahan dan kekhilafan kita semua. Amin. Pesan yang ketiga yaitu merawat kepedulian. Zakat fitrah yang sudah kita tunaikan adalah pengingat bahwa di setiap rezeki kita ada hak mereka yang membutuhkan. Mari jadikan semangat Idul Fitri ini sebagai awal untuk lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Jangan sampai kita kenyang sendirian di saat tetangga kita sedang kelaparan atau kesulitan. Zakat fitrah menjadi simbol bahwa Allah tidak mau kita merayakan kesucian hati sementara ada tetangga kita yang perutnya lapar. Kemenangan sejati adalah saat kebahagiaan kita bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Idul Fitri juga mengajarkan kita bahwa ibadah vertikal kepada Allah tidak akan sempurna tanpa kebaikan horizontal kepada sesama. Inti dari puasa adalah mencapai derajat muttaqin atau orang yang bertakwa. Namun takwa tidak hanya diukur dari seberapa lama kita bersujud di sajadah, namun juga diukur dari seberapa bermanfaat kita bagi manusia yang lainnya. Mari semangat berbagi dan peduli yang sudah kita tenun di bulan Ramadan tidak terhenti di sini dan kita usahakan untuk terus meningkat di hari-hari setelahnya. Ya, kiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kita simpulkan tadi 3 hal yang sudah kita baca tadi. Yang pertama adalah kita harus istiqomah menjalankan ibadah-ibadah yang sudah kita latih selama bulan Ramadan kemarin. Kemudian yang kedua, kemuliaan dalam memaafkan. Kita saling memaafkan antara sesama. Dan yang ketiga adalah merawat kepedulian. Kita lestarikan kebiasaan berbagi dan rasa peduli yang sudah kita lalui kemarin. Kita usahakan untuk terus meningkat untuk menjadi lebih baik. Ya, demikian materi tadi adalah pengingat untuk diri saya sendiri, namun semoga Allah mampukan untuk kita semua. Sebagai penutup, mari kita menundukkan kepala sejenak, memohon kepada Allah. Kita berdoa lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, terimalah puasa kami, rukuk kami, dan sujud kami.
Ya Allah, janganlah Engkau jadikan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan terakhir bagi kami. Pertemukanlah kami kembali dengan Ramadan-Ramadan berikutnya dalam keadaan sehat dan iman yang lebih kuat. Ya Allah, satukanlah hati kami, lembutkanlah lisan kami untuk saling memaafkan, dan jadikanlah kami pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Dirjen. Jazakallah khairan kasiran jazakali atas ilmu dan juga siraman rohani yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Masuki acara yang selanjutnya, pada sesi ini sembari mempererat tali silaturahmi antara keluarga besar SD Negeri Pelausan, kami persilakan kepada Bapak Ibu sekalian untuk menikmati hidangan yang telah disediakan oleh keluarga Ibu Yustiana Pratwi dan juga Bapak Yanti.